Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Pegas kuartal pertama tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham Pegas ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha gas. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan gasnya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, setelah saya membuat video ini, saya menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan pajak. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pertamina sebesar 56,96%, masyarakat sebesar 43,04%, dan negara sebesar 1 lembar atau 0,000%. Untuk dari segi revenue, teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai 2021 ini cukup beragam karena ini juga termasuk segmen yang ada komoditasnya. Dan 2020 dengan 2021 ini mengalami penurunan sebesar 25,2% untuk dari segi pendapatannya. Dan ini saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja dengan sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 5,2%. Dan dari segi net profitnya teman-teman juga bisa lihat cukup beragam. Dan 2020 ini mengalami kerugian ya teman-teman di tahun 2020 karena COVID. Dan ini saya asumsi tadi seperti tadi. Untuk kuartal pertamanya sebesar 14,7%. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama. Maka mengalami kenaikan yang sangat signifikan ya teman-teman dari segi net profitnya. Terus dari segi asetnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 3,1%. Untuk dari segi utang juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sebesar 1,5%. Untuk dari segi modal juga cukup stagnan ya teman-teman, tetapi mengalami kenaikan sedikit dibanding tahun lalu sebesar 5,5%. Dan di sini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk 2021 ini net profit marginnya sebesar 8,39%. Tetapi kalau kita banding dengan histori memang susah ya mendapatkan rata-ratanya karena memang ini masih sangat fluktuatif untuk dari segi earning per share-nya atau NPM-nya. Terus untuk dari segi EPS-nya di 148 dan membuat pernya menjadi 8,31 kali. Dan kalau kita lihat dari segi pernya memang merupakan ini yang juga yang cukup rendah teman-teman di tahun 2021. Dan dari segi book value di 1815 dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 1230, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 0,68 kali. Jadi ini PBV-nya udah di bawah 1 dan kalau kita lihat secara histori memang PBV dari saham Pegas ini merupakan PBV yang paling rendah di tahun 2021 ini. Terus untuk dari segi DER-nya di 1,49 kali. Jadi ini DER-nya tidak bagus ya teman-teman, yang dimana DER-nya sudah di atas 1. Untuk dari segi ROE di 8,16% dan ini juga masih belum mencapai 9% yang saya anut. Dan untuk ROA-nya di 3,27%. Oke teman-teman, saat saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 1230 dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 1350. Jadi masih memiliki margin of safety sebesar 10%. Dan ini ada kesimpulannya dari produk dan jasa saya berikan oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan karena gas ini masih menjadi kebutuhan dasar ya untuk kita. Untuk dari segi GCG saya berikan no karena memiliki kasus pajak ya teman-teman yang belum diselesaikan. Untuk revenue dan net profit saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan no karena DER-nya sudah di atas 1. Untuk book value saya berikan oke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk secara sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya no, saya berikan satu sektor ini no. Untuk ROE saya berikan no karena tidak mencapai 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan oke karena masih positif. Untuk dividen saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir untuk Pegas ini masih royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 7 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Pegas ini? Tidak ya teman-teman, karena secara fundamental sedang ada kasus. Yang kedua memang dari segi fundamentalnya juga kurang bagus. Dan dari segi valuasi pun memang persentasenya untuk margin of safety-nya masih sangat kecil. Itu yang membuat saya tidak tertarik ya untuk berinvestasi di Pegas ini.
Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya sudah membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.